Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar wal azizil ghafar mukawwirul laili 'alan nahar tafsiratan liulil qulubi wal absar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa 'amilnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'an wa kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa ulaika humul muflihun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur sesungguhnya tidak hanya menambah kenikmatan yang kita miliki, tetapi dengan bersyukur sesungguhnya mengekalkan nikmat yang kita dapatkan. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, akan aku tambah dengan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, ketahuilah inna azabil lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kita bersama umat akhir zaman ini bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hari ini kita melihat gambaran kehidupan di mana kebenaran menjadi sebuah kesalahan, kesalahan yang berulang-ulang menjadi sebuah kebenaran.
Hari ini kita melihat betapa orang yang dianggap sebagai ahli agama berfatwa dengan membingungkan umat. Orang-orang yang mampu memberikan kesejukan tidak mampu memberikan kesejukan kepada umatnya. Maka kata Rasulullah, di akhir-akhir nanti akan muncul ulama-ulama yang membingungkan. Orientasi hidupnya hanya untuk duniawi, bukan untuk kemuliaan. Itulah bagian dari ciri zaman akhir. Para ulama juga membagi zaman itu menjadi beberapa periode. Yang pertama, al-ummati wa zamanun nubuwah, umat pada zaman kenabian. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu umat pada masa nubuwah kenabian. Maka ketika zaman itu rusak, Allah turunkan Nabi. Zaman itu rusak, Allah turunkan Nabi. Yang terakhir Nabi itu ditutup dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi lagi sesudahnya dan tidak ada Rasul lagi sesudahnya. Ajaran yang dibawa oleh para Nabi itu sama, tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang hak untuk disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Umat wa zamanun nubuwah. Yang kedua, umat wa zamanul khilafah, umat pada masa kekhalifahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ditunjuk secara aklamasi dengan agak alot pada masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilanjutkan dengan kepemimpinan selanjutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan ditutup dengan Ali bin Abi Thalib. Zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah pengganti Rasulullah yang keempat ini, ditutup pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Terakhir kekhalifahan Islam habis pada masa Turki Utsmani, pada masa kepemimpinan Kemal Atatürk di Turki. Semua sistem Islam diganti dengan Barat. Bahkan azan, seruan untuk menyebut nama Allah, untuk memanggil ketika sholat pun hampir diganti sebagian dengan bahasa mereka. Runtuhnya kekhalifahan Islam. Alhamdulillah Turki sekarang bangkit kembali menjadi negara Islam yang mampu memberikan contoh dan teladan dengan kekuatan ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Umat wa zamanul al-muluk, umat pada masa kerajaan. Yang terakhir ini umatul akhir zaman, umat pada masa akhir zaman, di mana kita tidak bisa lagi dan bingung mendefinisikan mana kebenaran dan mana keburukan, mana keburukan, mana kebenaran. Kita berteriak kebenaran, dianggap berteriak keburukan. Hal itu kemudian bertambah dengan proses orientalisme yang menghinggapi kehidupan masyarakat, hedonisme yang menghinggapi kehidupan masyarakat, sehingga umat tidak condong lagi dengan nilai-nilai Islam, bahkan seakan alergi atau takut ketika menyebut istilah-istilah Islam. Padahal serapan bahasa Indonesia itu banyak disebut dengan serapan-serapan bahasa Arab. Kursi dari kata kursiun, musyawarah itu dari kata sawirhum, dan lain sebagainya. Banyak istilah-istilah bahasa Indonesia yang menjadi serapan ke dalam bahasa Arab. Sekarang ada istilah orang anti Arab yang berbau-bau Arab, seakan-akan harus diganti. Padahal Rasul turun di Arab
wahyu itu ada di Arab, Islam pertama kali ada di Arab. Nah, jangan sampai kita memahami kemudian keterpinggiran, seakan-akan kita memiliki konsep Islam sendiri yang paling baik. Maka Islam rahmatan lil alamin itu ya satu, yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melewati perantara malaikat Jibril, itu sama dengan yang kita laksanakan. Hanya kekuatan implementasi manusia di akhir zaman ini berbeda-beda. Kalau Rasul dulu qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak, sehingga istrinya bertanya, "Ya Rasul, engkau ini orang yang dijamin masuk surga, bahkan mampu memberikan syafaat. Kenapa engkau masih sholat lail sampai kakimu bengkak-bengkak?" Konon katanya Rasul itu kalau qiyamul lail sampai menghatamkan Quran. Sementara kita umatnya subuh saja kesiangan, zuhur tertunda, asar tertunda. Maka inilah yang disebut dengan akhir zaman, di mana ajaran-ajaran Islam mulai kabur, kebenaran mulai hilang, diganti dengan keburukan. Lalu apa bekal yang harus kita miliki hidup di masa akhir zaman ini? Bekal apa yang harus kita persiapkan, kita pegang erat-erat hidup pada masa akhir zaman ini? Karena agama di akhir zaman ini seperti orang yang memegang bara api. Kalau dipegang panas, dilepas mati. Makanya perlunya membangun lingkungan yang baik, berkumpul dengan teman-teman yang soleh untuk menjaga kestabilan iman kita. Yang pertama yang harus dipegang, yang harus disehatkan pada umat ini adalah kualitas iman. Yakinilah orang yang tidak memiliki kualitas iman, hidupnya tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, tidak akan pernah menemukan kebenaran. Umat pribadi yang dirinya tidak bersanding dengan keimanan. Al-Quran banyak menjelaskan orang-orang yang besar, orang-orang yang berpangkat, tetapi zalim, hidupnya tidak bersanding dengan keimanan, maka hilang dia, hidupnya dengan kesia-siaan. Kita mendengarkan kisah Fir'aun laknatullah alaih, orang yang kuat pada masanya, sampai kuat pada masanya dia mengaku menjadi Tuhan. Dia musuhi semuanya yang melampauinya. Bahkan kalau perlu ada anak laki-laki, bunuh agar tidak menghalangi dia menjadi raja satu-satunya. Dia hidup dengan bergelimang harta, semuanya ada, pangkat, derajat ada. Tetapi karena dia tidak bersanding dengan keimanan di dalam hidupnya, maka yang terjadi, dia hidup dalam keadaan menderita di akhir hayatnya karena tidak bersanding dengan keimanan. Namrud laknatullah alaih, raja yang besar, raja yang disegani pada masanya, ternyata meninggalnya sepele. Ada nyamuk yang sayap sebelahnya sudah enggak ada. Nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya, bertelur di otak kepalanya Namrud ini. Kemudian Namrud sangat menderita, padahal raja yang besar, tetapi zalim, tidak bersanding dengan keimanan, hidupnya remeh, meninggal karena nyamuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus memohon ampun kepada Allah, banyak berzikir, banyak memohon ampunan agar kelak menghadapi akhir hayat kita dengan husnul khatimah, mengakhiri dunia ini dengan penuh kemuliaan. Kaum Ad, kaum Tsamud itu bangsa yang besar. Bagaimana karya-karya sejarahnya diabadikan dalam Al-Quran. Tetapi karena hidupnya tidak bersanding dengan keimanan, dia tidak jadikan keimanan sebagai tolak ukur untuk hidup, maka bangsa itu hilang, diazab oleh Allah.
dan banyak bangsa-bangsa lain yang peradabannya ditinggalkan agar menjadi contoh umat-umat selanjutnya, bahwa dulu ada bangsa yang besar yang dihancurkan dan dilaknat oleh Allah karena hidupnya tidak bersandarkan keimanan. Maka menjaga kehidupan di akhir zaman ini perlu kita memiliki bekal iman yang maksimal. Kalau orang memiliki bekal iman yang maksimal, dia tidak akan mau riswah suap di dalam pekerjaannya. Sekarang banyak orang demi jabatan, demi pekerjaan, demi naik pangkat, dia berani membayar berapapun agar mulus jabatannya, agar mulus pangkatnya. Kalau itu menjadi tradisi bagi umat ini, jangan-jangan kelak kita juga akan dihilangkan oleh Allah karena keburukan umat-umat masa lalu, sebagaimana keburukan kaum Bani Israel dan kaum-kaum lain diulangi pada umat hari ini. Bekal keimanan sangat perlu untuk menatap akhir zaman ini. Bagaimana caranya menyuburkan iman ini? Yang pertama, kita maksimal dalam ibadah, kita dekatkan diri kita dengan masjid, kita bertemu orang-orang saleh, kita membangun komunitas yang baik, lingkungan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kadar iman kita. Kalau iman kita ini, kalau naiknya sedikit, turunnya banyak. Beda dengan imannya para malaikat yang dari dia ciptakan imannya tetap. Beda dengan para nabi dan para rasul, dalam keadaan situasi apapun, diuji dengan senang, diuji dengan susah, imannya terus naik. Ada nabi yang diuji dari kaya menjadi miskin, ditinggal keluarganya, tapi karena dia mampu menjaga keimanannya, maka dia tidak pernah bergeser sedikit pun langkahnya kecuali dalam keimanan kepada Allah. Rasulullah SAW diuji luar biasa. Dari kecil yatim, dakwah dimusuhi, tapi karena dia demi keimanan dan demi umatnya, maka itu semua dilalui dengan penuh kemuliaan dan kesenangan. Maka umat ini jika ingin selamat akhir zaman ini, jika kita ingin selamat, yang harus dipegang adalah iman. Kita perbaiki tauhid kita. Kemusyrikan sudah merajalela, pemurtatan merajalela. Perang kita terhadap situasi itu. Yang kedua, bagaimana menjemput akhir zaman ini? Harus memiliki kualitas ilmu agama, kualitas ilmu pengetahuan. Para ulama pada masa itu, selain dia ahli dalam agama, selain dia hafiz Quran, menghafal hadis, dia juga menguasai ilmu-ilmu tertentu. Ibnu Khaldun, dia seorang ulama besar, tetapi dia menulis kitab tentang sosiologi. Kitab itu diberi nama Al-Muqaddimah, 14 jilid. Bagaimana mengatur umat, mengatur bangsa, mengatur negara, semuanya rapi ditulis oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah. Menulis kitab yang judulnya pembukaan saja berjilid-jilid. Mahasiswa sekarang menulis skripsi saja sudah bingung, nggak selesai-selesai. Ibnu Sina, dia ulama besar pada masanya. Dia menghafal Quran, dia hafal ribuan hadis. Dikala Barat belum mengenal dunia kesehatan dan kedokteran, beliau sudah menulis salah satu ensiklopedia kedokteran yang bernama Aktif. Kitab itu sampai sekarang dipelajari orang-orang Barat, menjadi rujukan wajib mahasiswa-mahasiswa fakultas kedokteran. Karena Aktif adalah ensiklopedia kesehatan dan kedokteran pertama yang sebelum Barat mengenal dunia Islam, lainnya belum mengenal dunia kesehatan, Islam sudah menuliskan itu.
Kita harus menyadari bahwa untuk menjemput kemuliaan di akhir zaman ini perlunya kita memahami ilmu. Memahami ilmu agama, bertanya kepada ulama yang jelas rujukannya. Bertanya kepada ahli-ahli agama apabila kita bingung tentang halal dan haram. Yang jadi masalah juga para ulama ketika fatwa halal atau haram bisa dibeli. Bahkan sekarang sedang orang berbingung, sesungguhnya siapa sekarang label halal itu dikeluarkan oleh siapa? Label halal dikeluarkan tetap oleh pemerintah dengan regulasi Kementerian Agama, tetapi ada instrumen dari Majelis Ulama. Maka ilmu itu penting untuk menjemput akhir zaman ini. Betapa pentingnya ilmu itu. Allah menurunkan ayat pertama kali bukan perintah salat, bukan perintah zakat, bukan perintah puasa, tapi perintah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca. Instrumen ilmu yang besar itu membaca. Maka orang-orang barat yang sekarang gandrung dengan ilmu pengetahuan, dia memiliki kemampuan dan kekuatan baca. Karena dia tahu dengan membaca banyak ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Sebelum orang mengkampanyekan literasi, sebelum orang mengkampanyekan gelar gemar membaca, Islam menurunkan ayat pertama kali tentang Iqra. Bacalah, membaca. Nah, umat akhir zaman kalau ingin mampu selamat, maka pentingnya memahami ilmu. Ilmu yang sahih, mendapat rujukan para ulama, dan ilmu yang berdasar dari Quran dan hadis. Sumber dari segala sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu mampu melahirkan berbagai disiplin ilmu. Adanya Al-Quran mampu melahirkan ilmu qiraah, ilmu tajwid. Adanya Al-Quran mampu melahirkan ilmu bahasa, ilmu bayaan, ilmu ma'ani, ilmu nahwu, ilmu saraf. Adanya Al-Quran mampu melahirkan ilmu tafsir. Adanya Al-Quran mampu melahirkan ilmu-ilmu baru yang mampu menjadi khasanah perkembangan umat hari ini. Maka jika kita ingin selamat di akhir zaman ini, perlunya kita memahami ilmu, banyak mengkaji ilmu, banyak mendalami ilmu agama, sehingga kita banyak mendapatkan hal-hal yang baru. Palestina itu dengan Israel, orang-orang Israel ini dipaksa mengambil studi doktor tentang sejarah. Untuk apa? Kelak untuk merubah peta dunia, untuk membangun konsep sejarah, agar sesungguhnya yang terjadi hari ini mampu dibelokkan sejarahnya. Kelak bahwa bukan Palestina yang memiliki tanah itu, tapi akan dirubah bahwa itu yang memiliki tanah itu adalah Israel. Dari mana dia? Dari fakta-fakta yang mulai dibangun, konsep-konsep yang mulai dikembangkan, dan sejarah-sejarah yang mulai dibelokkan. Maka sekarang banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim yang bingung. Kenapa bingung? Karena dia ketika di pesantren diajari ilmu tauhid yang kuat, begitu dia ngambil S2, S3 di barat di mana, kemudian begitu pulang pemikirannya bukan mempertahankan tradisi keislaman di pesantren itu, tetapi jadi berubah menjadi konsep barat. Maka tidak heran kalau muncul kata-kata semua agama adalah sama, muncul kata-kata bahwa Islam itu ada ayat-ayat yang perlu dirubah karena tidak sesuai dengan zaman. Itu pemikiran-pemikiran yang muncul bukan dari orang-orang yang tidak terpelajar, tapi pemikiran-pemikiran muncul dari orang-orang yang terpelajar, yang orang juga pernah memahami dan belajar agama pada ahlinya. Kualitas ilmu itu penting untuk kita miliki, untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga kemuliaan umat akhir zaman.
Yang ketiga, di akhir zaman ini perlu juga kita menjaga kualitas sosial. Kenapa harus menjaga kualitas sosial? Islam itu tidak hanya mengajarkan hablum minallah, tapi Islam juga mengajarkan muamalah hablum minannas. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan hal yang kecil. Kalau engkau masak kambing, banyakin kuahnya agar kiri kananmu bisa kebagian semua. Maka benar kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahudduhu 'ala ta'amil miskin. Banyak orang puasa, banyak orang salat tetapi dusta terhadap agama. Kenapa dia dusta terhadap agama? Karena dia tidak peduli terhadap anak yatim. Dia tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin. Sehingga dia beragama hanya memahami ritual dan dipraktekkan ritual semata-mata, sementara banyak orang-orang yang harus dibina, banyak orang-orang yang harus dibantu, banyak orang-orang yang harus diberikan, dientaskan kemiskinannya. Hari ini kalau kita melihat, bukan memprovokasi, banyak daerah-daerah tertentu yang ketika dia datangi dai, itu agamanya masih muslim, masih Islam. Tapi begitu dai yang mendatangi dan memberi makan itu pergi, didatangi umat lain, berganti agamanya. Artinya apa? Kepedulian kita terus diasah pada masa akhir zaman. Zaman yang rusak ini, kepedulian kita terus diasah, sosial kita terus diasah. Sehingga tidak sempurna iman seseorang, dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara kiri kanannya dalam keadaan lapar. Kita selalu menyebutkan tentang tauhid, kita selalu menyebutkan tentang ketaatan kepada Allah, tapi kita tidak peduli ketika lingkungan-lingkungan kita masih ada orang-orang yang lapar. Maka masjid-masjid harus menjadi pusat ekonomi umat. Bagaimana masjid sebagai lembaga ekonomi umat menjadi lumbung pangan, dia punya peta kerawanan kemiskinan di lingkungannya, dia punya peta kerawanan di sekitar masjid, sehingga uang masjid tidak mengendap di bank-bank, tetapi uang masjid mampu bermanfaat untuk orang. Kita melihat kalau Jumat diumumkan saldo dengan bangganya, kas kita ratusan juta, tapi kiri kanannya rumahnya berantakan, kiri kanan masjid kumuh sekali. Kemudian untuk apa itu uang-uang yang ditumpuk kalau tidak bermanfaat untuk lingkungan? Padahal Islam itu adalah agama yang memuliakan fakir, memuliakan kaum miskin, memuliakan kaum papa. Sehingga bagaimana perlunya manajemen masjid untuk merubah paradigma bahwa semakin banyak kota amal semakin senang itu harus dirubah. Semakin banyak pendapatan masjid harus semakin diputar untuk kesejahteraan umat. Itu pentingnya manajemen masjid. Hadirin sekalian yang berbahagia, kualitas iman perlu, kualitas ilmu perlu, kualitas sosial juga perlu untuk menjadi umat akhir zaman ini. Yang terakhir adalah kualitas amal saleh. Kita beramal sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Banyak aliran-aliran sesat yang baru, yang setiap ada aliran sesat, setiap ada orang mengaku nabi, setiap ada orang mengaku rasul, itu banyak jamaahnya juga. Ada yang mengaku nabi, jamaahnya banyak. Ada yang mengaku rasul, jamaahnya banyak. Ada yang mengaku Jibril, jamaahnya banyak. Berarti lemah iman kaum muslimin dan lemah ilmu kaum muslimin. Sudah jelas setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi lagi. Begitu ada yang mengatasnamakan nabi, orang datang ternyata dia senang dengan apa yang diajarkan. Lemahnya iman dan lemah ilmu kaum muslimin.
Banyak terlebih di daerah kita, di lingkungan kita, di kabupaten dan provinsi kita ini. Banyak saya menemukan beberapa aliran-aliran baru yang berkembang subur di provinsi kita ini. Belum di seberang-seberang luar Jawa yang belum terjangkau, belum ada laporan-laporan masyarakat. Nah, iman, ilmu sosial dan amal saleh itu penting. Maka Islam mengajarkan untuk menjaga tawazun, seimbang. Bagaimana ibadah yang benar, tapi juga bagaimana bermuamalah yang benar. Dulu pada masa Rasulullah ada seorang sahabat, kalau di masjid gak pergi-pergi. Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kamu gak pergi-pergi? Saya lagi meminta petunjuk kepada Allah. Sudah dapat belum? Belum dapat apa? Maka oleh Rasulullah SAW dianjurkan dibelikan kapak, kemudian kamu cari kayu bakar. Separuh jual untuk kebutuhan hidupmu sehari-hari, separuh kamu tabung. Manajemen yang diajarkan Rasulullah. Maka bagi masjid-masjid juga harus punya manajemen zakat. Kalau ada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kita bina, setahun, 2 tahun kita bina, 3 tahun mereka sudah membayar zakat. Jangan hanya zakat habis cuma 2-3 hari saja. Hanya mengamankan memberikan beras 5 kilo, uang lauk pauk, sementara kebutuhan dia jangka panjang banyak. Ada anak-anak sekolah yang harus dia biayai, sementara dia tidak memiliki saudara, memiliki pekerjaan yang tetap. Maka masjid harus aktif terhadap situasi. Maka untuk selamat dari fitnah akhir zaman itu, kita harus menjaga ukhuwah yang terakhir, ukhuwah persaudaraan. Dengan ukhuwah yang mulia, dengan ukhuwah yang kuat, maka akan mampu membangun jamaah, persaudaraan, harakah yang kuat. Kita ini berjamaahnya baru sekedar di masjid, sholat berjamaah, tapi implementasi berjamaah di luar dalam berpolitik dan dalam berekonomi belum mengimplementasikan jamaah di masjid. Bagaimana kekompakan kita, kerapatan soft kita ketika sholat diaplikasikan di luar ketika kita membangun ekonomi. Kalau ada jamaah kita yang ahli dalam hal pertanian, hasil dari pertanian kita beli jamaah ini. Sehingga daripada kita beli di minimarket yang bukan milik kita, bagaimana kalau itu milik jamaah kita, kita beli. Kalau ada tetangga kita yang mampu laundry jamaah kita, sebelum kita menitipkan laundry di sana, bagaimana itu hal yang kecil kita taruh itu untuk kita. Bagaimana jamaah ini kalau laundry di lingkungan kita ada jamaah Masjid Baitul Izzah. Hal-hal yang kecil tapi menguatkan kapasitas ekonomi keumatan. Maka Rasulullah SAW ketika dia berhijrah dari Mekah ke Yastrib yang sekarang menjadi Madinah, salah satu hal yang dilakukan adalah membangun pasar, karena ekonomi pada waktu itu berpusat pada nilai ribawi yang dipegang oleh kaum Yahudi. Sehingga untuk melawan kaum Yahudi yang sudah bersekongkol dalam hal ekonomi ini, Rasulullah SAW membangun pasar agar para sahabat mampu mandiri, bertemu, berdagang, berjual di sini, kemudian dagang menjadi sarana dakwah untuk mengeratkan umat dan untuk membangun ekonomi. Karena menurut Rasulullah pada masa itu tidak mungkin kita ajak berdakwah jika ekonomi kita belum baik. Maka ketika di Yastrib dimulai ditata, mendirikan masjid, menyatukan kaum muhajirin dan ansor, kemudian dia Rasulullah SAW membangun pasar sebagai pusat ekonomi dengan kekuatan jamaah dan ukhuwah. Agar kita mampu selamat di akhir zaman ini, maka tentunya kita harus membangun konsep jamaah, konsep ukhuwah, persaudaraan yang kuat. Kalau masih sama-sama kiblatnya sama, kitabnya sama, kalau hanya ikhtilaf hal-hal yang furud, tidak usah bermusuhan. Yang satu pakai khunut, yang satu tidak pakai khunut, itu tidak jadi masalah. Ada yang puasanya 29 hari di bulan Ramadan, ada yang 30 hari,
yang satu menggunakan metode hisab, yang satu menggunakan metode ruqyah. Itu bagian hasanah ilmu yang harus ditampung. Tidak usah bermusuh-musuhan. Yang satu bersedekap, yang satu tidak ketika dia sholat. Tidak usah bermusuh-musuhan. Asal nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, Quran dan hadisnya sama, itu masih saudara kita. Apalagi kalau hanya beda partai, beda kaos, beda baju, beda simbol, kemudian bermusuh-musuhan, ruginya umat Islam hari ini. Maka untuk selamat dari akhir zaman, selain menjaga kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas sosial, kualitas amal saleh, adalah membangun ukhuwah dan jamaah. Dengan ukhuwah dan jamaah kita akan menjadi kuat. Dengan ukhuwah dan jamaah kita akan bermartabat. Dan dengan ukhuwah dan jamaah, musuh-musuh Islam ini akan takut. Kenapa mereka berani dengan kita? Karena kita tidak membangun jamaah, kita tidak membangun ukhuwah, sehingga mereka tahu kita tercerai-berai dalam hal-hal yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan berserah diri kepadanya. Kita jaga iman Islam, kita tanamkan di hati kita, kita jaga iman Islam di lingkungan keluarga kita. Kita jaga iman Islam di lingkungan kita, dan kita jaga iman Islam di bangsa dan negara ini, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah limpah loh Cinawi, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lau anna anzalna ila 'alal qur'ana wa taqaw la fatahna 'alaihim. Kalau seandainya penduduk ini beriman, bertakwa kepada Allah, akan dibukakan pintu keberkahan dari mana saja. Kita ini di bangsa ini semuanya ada. Minyak dari atas dan bawah ada. Semua sumber daya alam luar biasa. Tapi kenapa kita belum makmur? Jangan-jangan kita belum mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau mungkin ada. sosialnya dan hubungannya. Dan menurut Ustaz gimana hubungan
muncul di Indonesia atau ada yang negara lain, sehingga muncul nanti pada suatu akhir zaman ini peradaban Islam yang muncul itu dan pemimpinnya tadi yang muncul itu minal masrik, that is Indonesia. Itu saja saya mau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari mana untuk merubah semuanya ini? Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam membangun dan mengajarkan Islam, dia selalu mulai dari dirinya sendiri. Kesabaran dan keikhlasan yang ditanamkan dalam diri Rasulullah mampu merubah tatanan zaman pada masanya yang begitu keras. Maka Islam terkenal wa madzulumati ila nur, merubah peradaban yang gelap menjadi terang benderang dalam panji Islam. Maka yang harus kita mulai adalah diri kita sendiri untuk menjemput kebahagiaan, untuk menjemput kebangkitan Islam itu. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari keluarga kita dan lingkungan kita. Kita selalu mengkampanyekan kebenaran, mengajak tentang kemuliaan, kita selalu berdakwah, ternyata diri kita sendiri saya juga masih compang-camping, keluarga kita masih compang-camping. Kita mulai pondasi kuat itu dari diri kita sendiri. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari diri kita, ahli keluarga kita, kaum terdekat kita, sehingga itu menjadi sistem-sistem kecil yang akan menjadi sistem besar. Rasulullah SAW itu tidak langsung menjadi pusat Islam Madinah itu. Dalam berdakwah dia 1-2 orang sehingga dikenal namanya as-sabiqun al-awwal, orang yang pertama, golongan orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Kemudian menyebar, tidak hanya di Jazirah Arab, kemudian orang menjadi dikenalkan Islam dari segala penjuru dan sampai hari ini. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Beberapa ulama, beberapa cendekiawan Muslim, termasuk ulama-ulama menuliskan tentang bagaimana memulai sistem itu, yang diawali dari kita sendiri. Pendidikan itu secara tarbiyatul ruh, secara hati, tarbiyatul akli, secara akal harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkup masyarakat kita, baru kemudian bangsa dan negara kita. Kita tidak mungkin berbuat banyak untuk memperbaiki keadaan kalau diri kita sendiri belum bisa diperbaiki. Yang kedua, saya juga berharap bahwa kebangkitan umat yang dari timur, yang berabad-abad lalu itu kemudian disebutkan itu dari kita. Kita punya miniatur keislaman yang santun, wasatiyatul Islam. Dibanding dengan yang lain, dibanding dengan negara-negara lain, Islam kita lebih luar biasa. Di negara lain mau sholat saja kadang nyari masjid susah. Kalau kita ke luar negeri, ada beberapa negara-negara kalau mau sholat nyari masjid susah. Alhamdulillah kita masjid di Indonesia menjadi tampungan para musafir. Setiap sudut ada. Sampai kadang bingung kalau kita ngisi pengajian. Satu blok masjidnya 2, mana yang saya masukin ini? Masjid depan atau masjid belakang? Kebangkitan umat ini, banyaknya masjid ini, kita harus jadikan nilai untuk menuju kepada kebangkitan umat. Sebagaimana yang tadi diculik oleh penanya bahwa dulu Turki sempat jatuh kemudian bangkit lagi dari harakah, dari kekuatan-kekuatan kecil kemudian menjadi kekuatan besar yang menyatu menjadi unsur politik yang menguasai parlemen, kemudian mampu menyuarakan nilai-nilai keislaman. Kita juga jangan anti politik, karena agama lain mereka mengajarkan politik di tempat mereka. Tapi politik itu yang santun, bukan politik untuk merebut kekuasaan, tapi bagaimana strategi politik untuk kekuatan umat ini. Karena semua undang-undang yang lahir itu juga produk politik, undang-undang haji, undang-undang pendidikan, undang-undang terkait dengan miras dan lain sebagainya itu produk politik. Kalau seandainya wakil-wakil kita di sana tidak ada yang muslim atau tidak ada yang memiliki naluri tentang itu, lewat itu semua undang-undang. Apalagi sekarang semua dikuasai oligarki. Kalau umat ini tidak kuat, tidak berjamaah tadi, kita akan terus kalah.
Modal kita jamaah dulu, kuat dulu untuk menembus semuanya. Maka ormas-ormas Islam yang kuat itu, dari kemampuan jamaah dia melahirkan sekolah, dari kemampuan jamaah dia mendirikan kampus, mendirikan pesantren, mendirikan minimarket, dia disegani oleh oligarki. Kita kaum yang kecil, kalau tidak menyatu, tidak berjamaah, maka tidak akan pernah menemukan kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik diskusinya terkait dengan masjid-masjid tadi. Jika dijadikan wasiat atau tempat, salah satunya untuk menuju kebangkitan Islam. Terdata di DMI, informasi kurang lebih 800.000 masjid seluruh Indonesia. Nah ini jika kita manfaatkan tentunya menjadi bagian tempat ya, untuk menggembeleng umat itu jauh lebih mampu ya, dalam rangka menjaga ukhuwah, menyatukan satu kekuatan umat Islam agar menjadi bangkit, menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun dalam akhir-akhir ini tentunya adalah bagaimana memfungsikan masjid bukan hanya sekedar tempat untuk ibadah. Ini untuk memberikan pemahaman kepada jamaah yang tidak mudah. Contoh kecil saja, misalnya bagaimana sekarang ada satu masjid yang fenomenal, salah satunya adalah Masjid Jogokarya, adanya Masjid Kapal Musala di Pontianak, yaitu luar biasa, ternyata bisa memfungsikan satu fungsi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Masjid Kapal Musala dalam 1 bulan pendapatan yiswa itu mencapai 10 miliar. Masya Allah, luar biasa. Jika ini terjadi di 800 masjid, 800.000 masjid seluruh Indonesia, tentunya menjadikan satu kekuatan. Namun di dalam perjalanannya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jamaah bahwa masjid mempunyai fungsi yang multifungsi, bukan hanya tempat ibadah. Contoh kecil, misalnya dalam rangka memberikan pendidikan, pemahaman kepada anak-anak kita yang sekarang kayak kemarin lah ya, kemarin di malam tahun baru banyak anak-anak remaja-remaja kita yang pada keluyuran. Tapi ada satu masjid memberikan satu kegiatan, contoh misalnya nonton bareng. Nah nonton bareng ini asumsinya bukan nonton bioskop yang bukan Islami, tapi ini adalah rangka untuk dakwah sinar. Di situ ada pemahaman bagaimana kita bersama-sama nonton bareng ini adalah melihatnya ada satu pembelajaran keislaman. Ini banyak multi tafsir juga kan. Ternyata masjid itu jangan dijadikan ABC dan sebagainya. Nah ini bagaimana tetap memberikan pemahaman kepada seluruh umat Islam, tentunya mempunyai satu frekuensi dan visi yang sama agar kedepannya adalah menjadikan masjid menjadikan satu tempat untuk penggodokan ya umat kita memahami dan menjadikan multifungsi, bukan hanya sekedar menjadikan tempat untuk sholat saja. Termasuk juga tadi bagaimana pendidikan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi masjid yang utama memang untuk ubudiyah, ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, mengajarkan nilai-nilai tauhid, mematangkan nilai-nilai Islam. Tapi juga ada fungsi muamalah. Masjid harus hadir di tengah masyarakat dan mampu menjadi problem solving dari masalah-masalah keumatan. Kalau ada umat datang ke masjid mengadu tentang keluh kesah hidupnya, maka masjid siap terbuka. Maka sekarang masjid hal yang kecil saja dimulai. Kalau bapak datang ke masjid, sendal bapak hilang, kami yang mengganti. Terayomi jamaah. Masih ada orang datang ke masjid, mau ke masjid saja dikunci, diusir-usir. Kenapa datang belum waktunya sholat? Artinya masjid harus menjadi tempat yang dirindukan umat, dan kalau orang berada di lingkupnya itu nyaman dan mampu terpecahkan dari masalah. Ada masjid yang khusus jamaahnya, ada pengajian tukang beca setiap habis asar. Karena tukang beca ini banyak kerja, tapi nggak ada yang membina keimanannya, maka masjid mengambil.
khusus tukang becak, pengajian setiap hari, habis asar pulang membawa beras dan uang lauk. Mereka mau. Sehingga dia berhenti menari, kemudian dia ngaji, pulang ada yang dibawa bekal oleh-oleh. Nah tentunya semua ini pengelolaan masjid yang tadi dijelaskan perlunya manajemen masjid, perlunya kekompakan DKM, perlunya arah visi misi yang sama, perlunya strategi yang matang. Kalau yang punya renstra itu jangan hanya perguruan tinggi, tapi masjid harus punya renstra, rencana strategi. Jangka pendek apa ini untuk umat, jangka panjang apa ini untuk umat. Banyak kita hafiz Quran sudah 30 juz, pengen umroh saja nggak punya rezeki. Nah, masjid angkat itu, kenapa tidak? Dia sudah hafal Quran, bagaimana dia biar mengenal Makkah dan Madinah di sana? Kita antarkan. Pakai uang siapa? Uang jamaah. Atau ada siapa yang jamaah paling datang tepat waktu pertama kali setiap sholat 5 waktu selama 1 tahun, maka hadiahnya umroh. Artinya apa? Manajemen itu penting. Ada orang-orang daerah yang mimpin masjid itu harus ustaz, tidak harus. Yang mimpin masjid itu DKM itu orang-orang yang mengenal manajemen sehingga tertata, rapi, masjid wangi, bersih, mengayomi umat. Dimulai dari masjid saja. Nggak usah berbicara tentang tinggi bagaimana kebangkitan umat, kita mulai dari masjid kita. Kalau masjid kita kamar mandinya saja masih kotor dan bau, masjid kita yang masih kotor berantakan, bagaimana mau bicara yang lain? Makanya masjid ini miniatur lingkungan, jantungnya masyarakat ini di masjid, ruhnya masyarakat di masjid, potret masyarakat ini kita lihat dari masjid. Disinilah peran kita. Kalau perbedaan tentang perspektif nggak boleh nonton dan lain-lain itu, kita berikan wacana dan wawasan yang baru. Bahwa untuk merangkul anak-anak muda perlu fasilitas-fasilitas, perlu cara. Daripada orang nongkrong di warnet sampai malam, kita siapkan masjid, mendekati waktu sholat wifi kita nyalakan. Sehingga anak-anak muda daripada nyari wifi, anak-anak mending di lingkungan masjid. Kalau anak-anak kecil sudah ramai di masjid, jangan dimarahi. Cukup diingatkan dengan baik-baik. Itu generasi kita yang akan datang. Kalau nanti kita tidak ada, atau nanti kita disolatkan di masjid ini, mereka insya Allah yang akan menyolatkan kita. Jangan dibentak-bentak, memang anak kecil itu ramai. Kalau anak kecil diem saja itu berarti sakit. Maka bagaimana menyiasati itu? Kita ngumpulin anak kecil, dikumpulkan setelah sholat dikasih makan, besok sholat lagi. Tapi pas sholat nggak boleh ramai. Itu kan manajemen dari hal yang kecil, menata anak-anak orang-orang. Kemudian setiap waktu bagaimana caranya disiapkan makanan. Itu bukan konsep, tapi bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka terakhir, daripada uang itu tertumpuk di bank dengan saldo yang besar, bagaimana kalau kita putar untuk kemaslahatan masyarakat di lingkungan kita? Ada yang ahli dalam hal ini, kita modali tapi dia mengembalikan modal, diputarkan. Itu fungsinya masjid, sehingga mampu mengayomi umat, mampu lahir di tengah kesulitan umat dan menjadi solusi keumatan untuk menjawab permasalahan akhir zaman ini. Karena ciri-ciri orang beriman itu, innallaha ya'murul masajid Allah, yang memakmurkan masjid Allah. Semoga kita digolongkan hamba yang memakmurkan masjid Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anna lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.